Saudara-saudari, remaja-remaji di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat petang menjelang malam. Mari kita memulai persekutuan kita untuk sore hari ini dengan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan nomor 146. Beritahu Yesus. Ini cocok dengan apa yang akan kita pelajari nanti ya. Beritahu Yesus. Di jantungmu ada keluh kesah. 146. Beritahu Yesus. 3, 2, 1. Di jantungmu ada keluh kesah. Beritahu Yesus. Beritahu Yesus, di jantungmu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Ayat 3. Di jantungmu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada petang menjelang malam datang menghadap Engkau. Kami mengucap syukur Engkau memelihara kami dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, sehingga kami selalu dapat memuji nama-Mu. Engkau yang mengasihi kami melalui Tuhan Yesus, telah menyelamatkan kami dari dosa, sehingga dengan darah Yesus, dosa-dosa kami bisa dihapus. Dengan firman-Mu dan Roh Kudus, karakter-karakter buruk kami dapat diperbaiki, sehingga kami semakin hari semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami berterima kasih untuk pertama kali kami bertemu dalam persekutuan CMC. Bukan hanya remaja-remaji, tetapi juga yang sudah dewasa. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami semua manusia. Ya Bapak, kami serahkan persekutuan kami ini, kiranya nama-Mu dimuliakan, dan Engkau berkenan mengajar kami firman Tuhan, sehingga Roh Kudus menolong kami untuk bertumbuh secara rohani, agar kami bisa memberkati seluruh anggota keluarga kami dan orang-orang yang kami temui. Demikian doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Pujian kedua, mari kita memuji Tuhan lagi, yang kita pernah nyanyikan di hari Minggu. Kemanapun ia sertaku. Lagu waktu kita membuka ya, yaitu gedung SD Kristen Kalvari, kita juga menyanyikan pujian ini. 237 nomornya ya. 237.
Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Ini lagu yang sangat menghibur ya. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Dipimpin olehnya, ku takkan gentar. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kemanapun ku pergi, San. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Dipimpin olehnya, ku takkan gentar. Bila ia tak sertaku, ku susahlah. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Kemanapun ku tak lenggang, ia sertaku. Meski ku sendiri, ia tetap setia. Ia menopangku saat jalan susah. Kemanapun ku pergi, ku puji Dia. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Di darat atau lautan, ia sertaku. Pada orang ku sebarkan Injilnya, dan ku siap menanggung panggilannya. Ku bersandar padanya, ia sertaku. Kemana ku pergi, ku takkan gentar. Kemanapun ku pergi, ia sertaku. Lagu terakhir, Kristus hidup. Karena Kristus hidup, maka Dia dapat selalu menyertai kita. Dia bukan juru selamat yang mati, tapi sudah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. 134, Kristus hidup. 134. Kristus hidup. Lagu yang sangat merdu dan kata-katanya sungguh indah. Ku layani Tuhanku, kini ku di dunia. 3, 2, 1. Ku layani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Ia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suara-Nya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu Ia memimpinku tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ia dekatku, Ia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup.
Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya untuk Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang seindah Dia, penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Dia dekatku, Dia sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memerlukannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar, Kristus hidup. Benar, Kristus hidup. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus, yaitu di pelajaran Lukas 18, halaman 140. Di pelajaran 154 halaman 139 dan 140. Bisa? Perumpamaan tentang janda yang ngotot. Sudah ya? Oke. Karena di sini 8 ayat ya, kita baca satu orang satu ayat. Paham? Mulai dari ini, pegang, nanti edarkan. Ini mic-nya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ayat 2 pindah. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam jantungnya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidaklah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan akan ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Putra Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi? Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah firman hidup yang bisa menghidupkan kehidupan kami secara rohani, bukan hanya di masa ini, tapi di masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Sekarang kami mau belajar, kiranya Roh-Mu menolong kami, mengampuni dosa kami dengan darah Yesus, agar kami bisa belajar firman-Mu, dan kami dapat memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, hari ini kita belajar tentang doa. Doa itu adalah kita berbicara pada Tuhan. Tuhan Maha Tahu. Mengapa Dia masih mau kita berdoa, padahal Dia sudah tahu? Itu pertanyaan pertama ya. Yesus Maha Tahu, Bapa Maha Tahu. Mengapa Yesus masih berdoa semalam-malaman bahkan? Mengapa? Karena Dia adalah Bapa kita yang senang bercakap-cakap dengan kita.
Paham? Jadi kalau mama senang ngomong sama anak, memang betul begitu. Mama tak akan senang kalau anaknya hanya main HP, tidak mau ngomong sama orang tua. Betul? Iya. Jadi kita, jadi anak Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan doa. Doa itu bukan searah loh, hanya minta ini, datang, Bapak minta ini, Bapak minta, enggak. Ya, jadi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita melihat di sini, doa itu saya sudah sering ajarkan, ada rumusnya 5S. Rumusnya apa? Apa 5S? Siapa yang ingat? Sapa Bapa. Jangan salah sebut nama Bapa. Dia Allah kita, kita berhak memanggil dia Bapa. Nggak ada di dunia ini ya, orang yang memanggil Allah sebagai Bapa. Paham? Nggak ada. Kecuali orang Kristen. Ngerti ya? Kalau kita memanggil dia Bapa, artinya kita itu dilahirkan oleh dia melalui Tuhan Yesus. Jadi Bapak sorgawi nggak punya cucu. Nggak bisa saya percaya Yesus, terus anak saya itu ikut selamat secara otomatis. Nggak bisa. Anak saya pun harus secara langsung, secara pribadi, percaya pada Yesus. Jadi doa yang pertama, jangan salah sebut nama. Sapa Bapa, Allah Bapa, atau Bapa kami di surga. Yang kedua, waktu kita datang pada Allah, jangan lupa kita tuh nggak layak loh. Tahu nggak layak? Kita kotor. Masa badan kita kotor, kaki kita kotor, masuk ke rumah yang kudus, tentu rumahnya akan kotor. Jadi sebelumnya kita minta belas kasihan supaya dosa kita dibasuh dengan darah Yesus. Sesal dosa. Yang kedua apa? Sesal dosa. Yang ketiga, kita datang bukan hanya minta, itu pengemis. Saya paling nggak suka orang ngemis sebenarnya. Karena kita nggak tahu dia betul nggak. Kalau dia memang betul perlu uang, kita bisa bantu. Tapi dia itu mungkin saja kaya raya, tapi dia mengemis di jalan. Saya paling nggak suka lewat jalan yang ada pengemisnya tuh. Nggak kasih, salah. Mau kasih, takut juga salah kan. Paham nggak? Nah, yang ketiga, syukur. Datang berterima kasih. Nah, yang keempat baru apa? Minta. Ya. Sekarang minta itu apa? Kepada Bapak untuk saudara dulu. Kalau minta jangan minta untuk diri dulu, minta untuk saudara. Doakan orang lain dulu, baru terakhir diri sendiri. Kalau minta ampun dosa, diri dulu. Bapak ampuni dosa saya. Bapak ampuni dosa dari suami saya, istri saya, anak-anak saya, dan seterusnya. Kalau minta ampun, mulai dari diri. Kalau minta sesuatu berkat, mulai dari orang lain. Baru terakhir, diri sendiri. Nah, yang terakhir, jangan lupa, selesaikan, sahkan doa dalam nama Yesus. Kalau doa tanpa dalam nama Yesus, nggak bisa sampai. Kamu mau berteriak berbusa-busa dengan speaker 100 biji, dia nggak akan dengar. Karena perantara kita kepada Allah hanya Yesus. Paham? Hanya Yesus. Jadi di sini Tuhan Yesus mengajarkan doa melalui satu perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Bahasa Yunaninya itu parabola. Apa parabola? Parabola ya. Apa itu parabola? Parabola itu artinya saya melempar begini ke atas. Karena gravitasi sampai di puncak dia pasti turun menuju sasaran. Karena saya nggak mungkin menjatuhkan benda ke sini kalau saya tidak tembak kayak roket gini. Ngerti? Paham ya? Jadi tembak begini sampai di atas dia akan turun. Nah, parabola itu bahasa Indonesianya adalah perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Tiara, tinggi, seperti bambu. Nah, perumpamaan. Peribahasa juga bisa. Ya, perumpamaan itu menyamakan sesuatu yang hidup dengan yang tidak hidup. Atau yang tidak hidup dibuat hidup. Contohnya, nyur melambai-lambai. Ya kan? Dibuat seperti dia manusia. Atau ya, dibuat manusia seperti yang bukan manusia. Mengerti? Itu perumpamaan atau simili. Nah, jadi Yesus mengajar dengan perumpamaan, itu cerita. Bentuk apa? Cerita. Zaman dulu nggak ada TV, zaman dulu tidak ada yang namanya
film, video, yang ada itu cerita. Mama cerita pada anak sebelum anaknya tidur. Apa cerita yang kamu tahu waktu kamu kecil? Yang mamamu ceritakan. Masih ingat nggak? Nggak ada. Siapa yang ingat? Cerita apa? Apa? Maling kundang. Begitu banyak cerita-cerita. Ya, papa saya suka cerita juga. Cerita yang saya ingat sampai sekarang, ternyata itu cerita Yunani adalah kesombongan. Kancil bertanding dengan kura-kura. Atau kelinci bertanding dengan kura-kura. Kura-kuranya terus berjalan, kelincinya tidur, sombong. Akhirnya begitu bangun, kura-kuranya disampaikan. Nah, itu sebenarnya cerita Yunani loh, dari Aesop. Aesop itu budak loh, tapi dia pandai cerita. Zaman dulu tuh budak ya, bisa tukang cerita, bisa dokter. Kalau budak hanya bisa nyapu, gajinya kecil. Tapi kalau budak, dia bisa betulin gigi, ya gajinya besar, lebih terhormat. Maksudnya bukan besar, budak tuh nggak ada gaji loh. Budak itu ya dijual. Jual di mana? Pasar. Kalau saya ini jadi budak, saya bisa jadi dokter gigi, saya dijual oleh majikan saya. Mungkin saya laku 5 juta. Tapi kalau yang lain ya, misalnya dia hanya bisa menyapu gitu loh. Nah, dijualnya paling-paling 500.000. Budak ya, budak tuh nggak ada gaji, nggak ada gaji. Nah, jadi Yesus bercerita. Kenapa cerita? Cerita itu sesuatu yang kalau kita dengar, kita nggak bisa lupa lagi. Betul nggak? Nah, cerita ini memang cerita sehari-hari, tapi punya makna rohani. Cerita apa? Sehari-hari punya makna rohani. Seperti tadi kan, kelinci bertandingan dengan apa? Kura-kura. Bisa kita ini enggak? Lupa enggak cerita itu? Enggak bisa. Saya pernah dengar, saya baca satu cerita, sampai sekarang saya enggak bisa lupa. Nanti saya ceritakan ya. Nah, perumpamaan dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Kenapa 4 Injil? Matius, Yesus adalah raja. Markus, Yesus adalah budak. Lukas, Yesus adalah 100% manusia. Kalau Yohanes, Yesus adalah Tuhan. Jadi 4 Injil. Karena malaikat itu punya muka 4 tempat. Pertama manusia, kanan singa, kiri sapi, belakang burung elang. Ya, Yesus itu raja, budak, 3 manusia sejati, 4 Tuhan, dia Tuhan. Nah, jadi waktu Yesus bercerita kepada orang di dalam 4 Injil ini, ada 40. Ada berapa? 40 loh, perumpamaan loh. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa dia mengajar dengan perumpamaan? Perumpamaan itu teka-teki loh, teka-teki. Cerita teka-teki. Kalau nggak dikasih tahu artinya, orang nggak ngerti. Paham ya? Teka-teki yang kalau dikasih tahu oleh Yesus kepada murid-muridnya secara terpisah, mereka ngerti, oh tadi ceritanya Yesus maknanya begini. Tapi kalau Yesus tidak ceritakan, artinya pada orang yang membenci dia, orang itu nggak ngerti. Jadi pada saat Yesus melayani, dia punya murid yang dekat dengan dia. Dia jelaskan semua perumpamaan itu artinya apa. Ada 40. Kalau saya tadi sudah WA, dapat dikategorikan jadi 7 kelompok. Berapa? 7 kelompok ya, nanti bisa di-share ya WA-nya ya. Nah, perumpamaan itu Yesus pakai kalau kamu baca Injil Matius mulai pasal 13. Mulai pasal, ingat ya, 13 ya. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin yang saya namakan pemimpin TAI. Apa TAI? Kalau dibaca, Bang. Apa TAI? Ahli Taurat. Imam kepala. Tua-tua. Kepala kampung. Mereka sangat benci sama Yesus. Mereka mengatakan Yesus melakukan pengusiran setan dengan kuasa penghulu setan. Bayangkan, jahat bener ya. Orang baik dibilang jahat. Nah, Yesus sejak saat itu, dia sudah tahu orang-orang ini tidak bisa lagi ditolong. Makanya ketika dia berbicara kepada mereka selalu dalam perumpamaan berupa apa? Teka-teki. Mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama dikatakan mereka mendengar nggak ngerti. Mereka melihat nggak paham.
Kalau mereka dengar Yesus, mereka ngerti, mereka melihat, mereka paham, mereka akan bertobat. Kuncinya apa? Kamu mendengar firman. Kita bertobat. Kita apa? Bertobat. Jadi Yesus mengajar perumpamaan mulai Matius pasal 13. Matius pasal 13. Nah, begitu banyak ya perumpamaan. Nah, perumpamaan sekarang tentang doa. Tadi saya katakan ada 7 kategori ya. Perumpamaan tentang belas kasihan ada juga. Perumpamaan tentang kerajaan sorga ada juga. Perumpamaan tentang doa banyak. Tentang penghukuman, penghakiman banyak. Ya, jadi 40 itu bisa digolongkan menjadi 7 golongan. 7 apa? Nah, jadi kalau jadi orang, kamu bisa menggolongkan sesuatu, kamu itu bisa menyelesaikan masalah. Karena masalah itu bisa digolong-golongkan. Misalnya mesin ini rusak. Saya golongkan, apa yang rusak? Komponennya apa? Ya, seperti di pabrik ya. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita menggunakan diagram tulang ikan. Apa? Diagram apa? Masalah yang terjadi apa? Mesin kah? Manusianya kah? Materialnya kah? Manajemennya kah? Kita telusuri. Ya, kita bisa menggolong-golongkan sehingga kita tahu masalah itu timbul di mana. Nah, Yesus mengajar perumpamaan seorang janda. Kenapa janda ya? Kenapa janda? Di gereja kita ada yang janda. Janda itu termasuk 5 kelompok orang yang Tuhan jaga. Tuhan apa? Misalnya ada ibu, tiba-tiba suaminya mati. Yang kita saksikan. Ya, dia punya 2 anak, sekarang udah pindah. Tuhan menjaga janda, 1. Dia menjaga juga yaitu yatim yang tidak punya bapak. Kenapa janda? Karena janda yatim ini Tuhan pelihara. Contohnya ya, di kitab Rut. Tahu kitab Rut? Siapa Rut? Janda. 1 rumah 3 janda. Kamu bayangkan loh. Mertuanya ada janda, 2 anaknya mati, 2 menantunya janda. 1 rumah 3. Ngeri nggak? 1 rumah berapa janda? Wah, janda zaman dulu nggak bisa cari kerja. Kalau nggak bisa cari kerja, siapa yang memberi dia makan? Nggak tahu. Tuhan. Tuhan menjaga janda, Tuhan menjaga orang yatim, asal dia percaya Yesus. Ketiga, Tuhan menjaga orang miskin. Orang apa? Orang miskin itu kalau di Israel, dia boleh lewat ya kebunnya orang. Kalau dia lapar, dia boleh makan langsung, nggak boleh ambil dijual. Bisa kamu datang ke rumah saya, betul-betul miskin, kamu langsung buka itu, permisi aku mau makan. Nah, makan silakan aja. Asal jangan kamu ambil makan itu kamu jual, nggak boleh ya. Ya, jadi setiap orang Israel kalau mereka panen nggak boleh digunduli loh, harus sisakan sisanya untuk dipanen oleh siapa? Orang miskin, janda, dan ketiga yatim nggak ikut. Yatim, ya betul yatim, bukan piatu ya, yatim nggak punya bapak. Janda, yatim, miskin. Yang keempat, orang asing. Orang apa? Ya, kalau kita pernah jadi orang asing, contohnya orang yang bekerja di luar negeri, kalau nggak punya visa nggak bisa ditangkap polisi, dipulangkan. Ya, TKI yang ilegal. Ya, tidak gampang ya. Jadi sudah berempat kelompok yang dijaga Tuhan. 1, janda yatim, miskin, orang asing. Yang kelima apa? Kenapa dijaga? Orang Lewi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan nggak bekerja mencari duit. Hidupnya dari mana hamba Tuhan? Dari persembahan. Jadi orang yang bekerja memberi persembahan 1/10, jadi mereka dapat makan. Hamba Tuhan itu bukan dapat gaji loh. Dapat apa? Ongkos operasi. Gajinya belum dibayar loh. Masa Tuhan punya hamba gajinya lebih kecil daripada Prabowo? Nggak mungkin dong. Pasti lebih tinggi dari Prabowo. Tapi belum diterima sekarang. Terimanya kapan? Waktu Yesus datang kedua kali. Jadi di gereja ini kita melayani, kita nyapu lah, kita tebas rumput lah. Kok nggak dibayar gitu loh? Ya kan? Siapa yang bayar nanti? Waktu Yesus datang kedua kali. Dia mengatakan, kalau kamu memberi orang karena dia adalah anakku, minum secawan air saja, upahmu tuh nggak akan hilang, dia akan ingat. Jadi dia mengatakan ada satu janda.
Nah, janda ini pasti ya jadi tempat untuk ditindas. Janda ini kemungkinan dia punya warisan dari suaminya, tapi ada orang mau merebutnya. Sehingga dia minta tolong pada hakim. Tahu nggak hakim? Hakim itu kalau kalian dua punya masalah, kamu datang pada ini saudara Yap yang hakim. Kamu cerita, ya kasusnya apa? Dia yang ngambil keputusan. Contohnya di Perjanjian Lama, Salomo. Ada dua wanita yang jahat. Satu punya anak, satu anaknya mati secara natural. Ketimpa dia waktu dia tidur. Jadi anak yang mati ini, dia tukar dengan anak yang hidup. Jadi waktu bangun, dia lihat, ini kok bukan anak saya yang mati, anak dia. Kok dia ngaku anakku yang mati. Jadi beributlah mereka. Mereka datang kepada Salomo. Salomo baru jadi raja, gimana Salomo menyelesaikan hal itu? Dua ibu ribut nggak gampang loh. Ya kan? Yang mana anaknya? Salomo pernah berdoa, Tuhan beri aku hikmat. Karena waktu itu dia mempersembahkan korban, Tuhan bilang sama dia, apapun yang kamu minta, aku kasih. Kamu minta harta, aku kasih. Kamu minta banyak istri, aku kasih. Kamu minta kuasa, aku kasih. Tapi dia tidak minta semua itu, dia minta apa? Hikmat. Gimana caranya? Masih ingat ceritanya? Ini hakim loh. Ya, seperti sekarang kan ada hakim. Berani nggak dia mutusin? Ijazahnya Pak Jokowi palsu atau enggak? Ya kan? Kalau bawa ke Salomo, sebentar aja selesai. Ya, Salomo bilang begini, karena hikmatnya datang dari Tuhan, bukan karena dia pintar. Jadi penting loh kita punya hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan apa? Alkitab. Kalau kamu rajin baca Alkitab, kamu punya hikmat Tuhan. Jadi dia bilang begini, pengawal, ya bos, ya raja, ambil pedang. Wih, ngeri loh, ambil pedang. Dia ambil pedang untuk rajanya. Dia bilang, bawa bayi itu yang hidup. Saya belah dua. Ibu ini dapat separuh, dia dapat separuh. Adil kan? Adil nggak? Ini secara manusiawi Adil kan? adil. Adil. Terus apa itu? Dia yang punya anak, Ah. dia tidak akan Kok dia tahu? terima Kok dia tahu? dari Tuhan. Ibunya bilang apa? Yang asli. Ibu yang tidak asli, ya potong aja lah. Sama-sama mati kan, anaknya udah mati, dia timpa mati. Sekarang dia mau anak orang lain mati. Jahat kan manusia? Jahat nggak? Kalau aku sakit, aku juga mau kau sakit. Dan aku sakit, kau tak sakit. Nah, itu manusia. Jahat loh manusia loh. Nggak mau mengampuni, nggak mau orang lain senang. Kalau dia sakit, dia orang lain juga mau sakit. Nah, ibu yang asli tentu nggak mau kan? Ibu yang satu, potong ya, bagi dua adil. Salomo udah tahu, mana ibu yang asli? Yang tidak mau Tuhan itu. Ya, ibu bilang janganlah kasih dia lah. Baru dia tahu, oh ini ibu yang asli. Penting ya, hikmat ya. Jadi hakim, tahu hakimnya? Memutuskan hal yang adil. Tapi hakim ini kemungkinan hakim yang, ya Alkitab nggak bilang ya, dia orang apa. Tapi yang jelas Tuhan Yesus bilang, dia tidak takut Tuhan. Tidak hormat manusia. Tapi hakim ini tiap hari didatangi janda. Tiap hari jandanya datang. Minta dibela kasusnya, kemungkinan tanahnya mau diserobot orang. Ya kan? Karena suaminya mati. Itu dia minta bela. Nah, kemudian hakim ini berkata apa? Coba. Apa yang dia katakan? Yang tadi kita baca. Tuhan Yesus kutip kata-katanya. Tidakkah Allah akan Bukan, sebelumnya. Hakim itu bilang apa? Kata hakim. Itu yang Tuhan Yesus ambil sebagai kesimpulan. Apa kata hakim? Beberapa waktu, N4, hakim itu menolak. Nah, kemudian kamu lihat. Tetapi kemudian ia berkata dalam jantungnya, iya, tidak menghormati seorang pun, namun menjusakan aku, membenarkan dia, supaya jangan terus-menerus saja ia datang
Dan akhirnya janda ini nekat nyerang dia. Jadi dia tahu resikonya. Janda ini kalau tidak dibela kasusnya, dia tidak bisa hidup. Bayangkan kalau rumahnya diserobot, dia mau tinggal di mana? Jadi dia harus tiap hari datang, mengadu, minta tolong supaya hakim ini memutuskan bahwa rumah itu, tanah itu miliknya janda, bukan milik orang yang mau merebutnya. Dan apa yang Yesus bilang? Nah, kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang jahat itu. Nah, jadi di sini ada 5 pelajarannya yang sudah saya WA ya. Coba baca. Pelajaran apa? Nah, pelajaran pertama, ajaran dengan perumpamaan. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Contoh kasus, hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak hormat kepada manusia. D, dengan tidak jemu-jemu, berdoa seperti janda, minta haknya dibela. E, enggannya sang hakim menolong sang janda. Faktanya janda akan selalu menyusahkannya jika kasus janda itu tidak dibela oleh sang hakim. Nah sekarang, apa ganjarannya kalau kita tekun berdoa? Berdoa itu minimal berapa kali sehari? Berapa kali? Di Alkitab. Daniel berdoa 3 kali sehari. Kenapa? Bangun pagi, jam 3. Kenapa jam 3? Kenapa Daniel berdoa jam 3? Kenapa Petrus Yohanes berdoa jam 3? Yesus mati disalib jam 3. Terus malam berdoa sekali. Paham? Kita berdoa bisa waktu kita duduk, kita naik motor, kita kerja. Zaman sekarang, waktu kita sekarang mendengarkan firman, kita bisa berdoa. Paham ya? Jadi berdoa tuh di mana-mana kita bisa berdoa. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Pagi pun doa, siang pun doa, malam pun doa. Haruslah rajin kita berdoa. Paham? Jadi berdoa minimal berapa kali? 3. Matahari terbit sekali. Terus jam? Kenapa jam 3? Yesus mati. Kalau Yesus tak mati, doa kita nggak bisa sampai loh. Kita tetap berdosa, hanya dengan darah Yesus kita bisa masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Berdoa 3 kali, minimal apa? Kalau minimal kita berbicara pada Allah. Tapi jangan lupa, doa itu berbicara, kita ngomong sama Bapak, tapi Bapak ngomong sama kita gimana caranya? Gimana cara Allah ngomong sama kita? Firman-Nya. Kamu baca firman-Nya, dia berbicara sama kamu. Paham? Mau dengar firman Tuhan? Mau dengar kata Tuhan? Baca firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Kalau ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan, lebih bagus lagi loh. Bisa belajar firman Tuhan dalam bahasa asli. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Belajar. Sehingga kita tahu ya makna yang sebenarnya. Oke, jadi yang pertama ya, ajaran dengan perumpamaan. B, berdoa dengan tak jemu-jemu. Kemudian ya, C, contoh kasus. D, dengan tidak jemu-jemu, janda itu berdoa dan memohon. Enggannya sang hakim menolong. E, faktanya janda akan selalu menyusahkannya, bahkan bisa menyerang. Nah, ganjarannya ada 5. Yang tadi Yesus bilang. Apa yang pertama? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Apa itu orang pilihan Allah? Siapa yang Tuhan pilih? Apakah Tuhan pilih kita karena kita lebih bagus dari orang lain? Bukan. Allah mengasihi kita. Dia sudah memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan loh. Kalau kita bisa percaya Yesus, siapa yang memilih Yesus? Bukan saya. Dia yang memilih saya, sehingga saya percaya pada dia. Nah, orang yang dipilih Allah pasti mendengarkan Injil. Mendengar apa? Injil. Injil apa? Apa itu Injil? Kabar baik. Apa itu kabar baik? 4 buku kan? Matius, Markus, Lukas. Apa Injil itu? 4 hal. Apa Injil? 4 hal. 1, Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya sudah, sebelum dunia diciptakan, Yesus sudah rencana mati loh. Bukannya melihat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus Bapa, Putra, Roh Kudus rapat. Gimana yang menyelamatkan manusia? Oh, Yesus yang mati. Enggak.
Sebelum kita diciptakan, Yesus sudah punya rencana untuk mati untuk kita. Ngerti? Sebelum kita lahir, dia sudah memilih kita. Karena dia maha tahu. Paham ya? Siapa orang pilihannya? Mendengarkan Injil. Percaya Injil. Satu, Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua apa? Buktinya dia mati. Dia dikuburkan oleh 2 orang. Kuburnya orang kaya. Gua batu. Kenapa gua batu? Zaman dulu nggak ada beton. Buat kubur mahal kan? Berapa puluh juta habis. Kenapa dibuat kuburnya permanen? Kenapa? Kenapa orang buat kubur? Karena orang yang dikubur itu nanti akan bangkit. Nggak boleh dibakar. Ngerti nggak? Akan apa? Bangkit. Nggak bisa ya orang mati, mayatnya dibuang kayak binatang. Nggak bisa. Dikubur dengan terhormat. Tujuannya apa? Karena dia percaya Yesus, dia akan bangkit. Akan apa? Jadi tidak boleh dibakar. Walaupun menguburkan keluarga itu ongkosnya mahal. Mahal. Jadi Yesus sudah dikubur, kuburnya orang kaya. Kubur orang kaya itu apa? Nggak pernah dipakai. Gunung batu dipahat jadi gua batu. Dan Yesus memakai kubur itu hanya 3 hari. Jumat sehari, Sabtu hari, Minggu dia bangkit. Sampai sekarang kuburnya masih ada. Kalau kita punya uang bisa ke sana, masuk ke kubur Yesus. Kosong. Nggak ada batu nisannya. Nggak perlu, memang Yesus ada di situ. Ditulis di pintunya apa? Dia sudah tidak ada di sini. Hah? Berarti sebelumnya pernah ada di situ nggak? Ada 3 hari. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah dibangkitkan dari kematian. Itu kubur Yesus. Semua kubur di dunia ada isinya. Kuburnya Soekarno ada isinya. Kuburnya Soeharto ada. Gus Dur ada. Habibie ada. Kuburnya Konghucu ada. Di Tiongkok. Semuanya ada. Kuburnya Yesus kok kosong. Dia sudah mengalahkan maut. Itu poin ketiga. Dia sudah bangkit. Yang keempat, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah hidup sama Yesus 3,5 tahun. Sebelum Yesus mati, Yesus perlu minum karena haus. Yesus perlu makan. Yesus tidur. Tapi setelah dia bangkit, dia punya tubuh mulia. Punya apa? Ya, yang Yesus janjikan untuk semua orang percaya. Jadi, apa itu Injil? 4 hal. Apa? Yesus sudah mati untuk dosa kita, dia tidak ada dosa. Yang kedua, dia sudah dikuburkan, bukti dia mati. Yang ketiga, dia bangkit. Apa buktinya dia bangkit? Dia menampakkan diri. Menampakkan apa? 10 kali dalam 40 hari sebelum dia naik ke surga. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jawabannya iya. Yang siang malam, ini syaratnya ya, Allah punya kewajiban membantu kita, tapi kita juga punya kewajiban apa? Siang malam berdoa kepadanya. Tuhan senang menjawab doa kita. Paham ya? Terus, dan adakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum dia menolong mereka? Tidak. Tuhan punya waktu. Seperti gereja ini. Kita mau membangun gereja ini mencari tanah. Dari 2005 sampai 2011 baru dapat. Setelah itu digambar. 2015 baru mulai membangun. 2016 selesai. Dipakai. Kemudian kita berdoa lagi untuk ST Kristen Kalvari dibangun. Dari 2015, sekarang 2025. Berapa tahun? 10. Kenapa lama? Dia ingin kita terus berdoa. Jangan menyerah. Doakan terus. Khususnya kalau orang belum percaya, kita doakan terus. Sampai dia mati. Sampai kita mati. Kita nggak bisa lagi berdoa. Kalau kita, ya dia sudah mati, ya nggak bisa berdoa untuk dia percaya Yesus. Adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong? Nggak ada. Tuhan punya waktunya. Tuhan apa? Nggak punya. Termasuk hari ini. Kenapa kita bisa bertemu di sini? Siapa yang punya rencana? Tuhan. Ya, ingat ya. Terus yang keempat. Aku berkata kepadamu, iya Tuhan akan cepat-cepat
tepat waktu membenarkan, menolong mereka supaya mereka bebas dari masalah. Masalah itu kadang-kadang bisa membuat kita dewasa. Contohnya Raja Daud. Kamu tahu nggak Raja Daud? Setelah dia diurapi jadi raja, dia nggak langsung jadi raja loh. Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh. Berapa tahun? 13 sampai 15 tahun. Bayangkan ya. Dia membawa 600 orang loh, lari. Kenapa Tuhan mengizinkan Daud menderita seperti itu? Kenapa? Tapi waktu Daud lari ke sana ke sini, dikejar oleh Raja Saul, dia Tuhan pakai menulis Mazmur. Menulis apa? Separuh. Itu ditulis bukan di dalam istana raja ber-AC begitu. Dia lagi susah. Nggak punya tempat tinggal. Mau dibunuh oleh raja, kamu bayangkan ya. Tuhan punya tujuan. Kenapa kita dibuat susah? Itu bedanya orang susah, kalau percaya Yesus, dia bersyukur. Kalau orang tidak percaya Yesus, bagaimana? Dia mengutuk. Ya, kalau kita tidak, setiap kesusahan yang menimpa kita ada maksud baik dari Tuhan, apa? Iya, jadi kamu lihat ya di sini ya. Aku berkata kepadamu, Tuhan akan segera membenarkan menolong mereka. Nah, yang kelima ini penting sekali, yang terakhir. Akan tetapi, kita baca sama-sama ayat terakhir, ayat 8, Lukas 18 ayat 8. Jikalau ya Putra Manusia itu datang, adakah ia iman? Artinya apa nih? Artinya semakin dekat dengan kedatangan Yesus, orang semakin tidak mau percaya Yesus. Ya, gereja makin mirip dunia. Kalau kamu lihat sekarang gereja kan, kalau nggak ada bandnya, orang nggak mau datang nyanyi. Ya, padahal kalau memuji Tuhan tuh satu not aja. Nah, kita tahu nada dasarnya, kita langsung bisa memuji Tuhan. Ngerti? Tapi sekarang enggak, gereja menjadi tempat entertainment, apa? Nah, penghiburan. Kalau khotbah pendetanya nggak lucu, nggak bagus. Padahal bukan, menyampaikan firman Tuhan bukan melawak loh. Ngerti? Kenapa bukan melawak? Karena menyampaikan firman Tuhan itu tentang surga neraka. Kalau firman diterima, surga. Kalau nggak diterima, ngeri nggak? Mati hidup. Seperti di rumah sakit, dokter boleh gurau-gurau nggak sama pasien? Hah? Ada lihat nggak dokter gurau-gurau? Orang kena stroke, terus dia gurau-gurau. Lucu-lucu. Ada? Nah, gereja sekarang jadi lucu-lucuan. Ngeri ya. Jadi, pada saat manusia datang, Putra Manusia datang, Yesus datang, adakah ia mendapati iman? Iman itu apa? Apa itu iman? Berkata amin pada firman. Apa itu iman? Ya. Kalau nggak pernah baca firman, bisa nggak bilang amin? Nggak pernah dibuka, gimana mau ngomong amin? Nah, kalau kita berkata amin pada firman, itu pertolongan Roh Kudus. Pertolongan siapa? Ya, dan kita jadi aman. Jadi apa? Kalau punya iman, artinya berkata amin pada firman, maka kita menjadi aman di dalam perlindungan Yesus. Yesus bilang, aku jaga kamu, tak satu pun helai rambutmu rontok kalau bukan aku izinkan. Jadi hari ini kita sudah belajar ya, perumpamaan tentang apa? Janda yang ngotot berdoa. Jadi kita berdoa minimal 3 kali, dan berdoa berapa tahun? Gereja ini mendapatkan tanah 6 tahun. Membangun 4 tahun. Mulai dari 2011, dibangunnya 2015. Nah, begitu banyak arsitek yang menggambar. Kalau kamu lihat di komputer saya ya, bentuknya gereja gini ya. Akhirnya yang begini yang jadi. Sekolah juga begitu. Sekolah gambar begini, akhirnya yang begini. Paham? Jadi tidak boleh apa? Putus asa, berdoa. Ada berdoa nggak? Mau minta apa? Catat. Saya minta ini Tuhan. Minta suami yang percaya Yesus. Sekolah saya gini. Nanti saya kerja, saya bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Harus berdoa. Oke? Jadi perumpamaan tentang janda
Kenapa perumpamaan? Cerita sehari-hari punya makna rohani seperti teka-teki Yesus jelaskan pada muridnya. Kenapa Yesus mengajarkan perumpamaan? Untuk mengajar murid dan menyembunyikan kepada para pemimpin TAI. Ingat ya TAI apa? Tua-tua. Ahli Taurat dan imam-imam kepala. Ya, A, ajaran dengan perumpamaan. B, berdoa dengan tekun. C, contoh kasus, hakim yang lalim. D, dengan tak jemu-jemu berdoa. E, enggan ditolong tapi dia datang terus. Ya, hakim itu nyerah lah. Yang F, ya, faktanya, ya, ada ganjaran dari kita tekun berdoa. Tuhan pasti dengan tepat waktu menolong kita. Tepat waktu, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Ya bayangkan ya, nanti begitu jadi SMP, nah kelas 6 udah naik SMP. Jadi tidak terlambat. Tidak pernah Tuhan menolong berapa macam orang? Janda, yatim, miskin, asing, orang Lewi, hamba Tuhan. Oke, jadi kalau kamu nolong hamba Tuhan, kamu menolong apa? Menolong Tuhan. Kamu menolong miskin, menolong Tuhan juga ya. Karena Tuhan mau menolong mereka lewat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih pada malam ini. Kami diberi kesempatan belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu diukirkan oleh Roh yang Kudus dalam lubuk jantung kami, sehingga kami bukan hanya mengerti, melaksanakan, dan juga mau memberitakan firman kepada anak kami dan juga orang sekitar kami, hingga nama-Mu dimuliakan. Kami sebentar lagi akan pulang, peliharalah kami yang belajar di sekolah, berikanlah hikmat ketekunan, yang bekerja sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, Engkaulah yang menjaga menolong. Pimpinlah seluruh keluarga kami, jagalah mereka apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami, Engkaulah yang menyediakan persoalan yang kami alami, Engkaulah yang membereskan untuk kami, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Ampuni dosa kami dengan doa kami, dalam nama Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan perintah-Mu. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Tolong tulis nomor WA, nanti Saudara Yaplin akan WA pelajarannya. Terima kasih.